Bagaimana kalau koruptor terbesar itu justru orang yang sedang menonton ini? Di sebuah kota yang sibuk, sebuah mobil merah melaju pelan. Isinya orang-orang yang tertawa lepas. Uang beterbangan seperti konfeti, koper terbuka, amplop berpindah tangan, tidak ada yang disembunyikan. Aneh, ya? Yang lebih aneh lagi, tidak ada yang marah. Orang-orang di pinggir jalan hanya melirik sebentar, lalu kembali sibuk dengan urusannya. Seolah pemandangan itu bukan masalah, seolah itu biasa. Di tengah keramaian itu Abu Waswas berdiri diam. Ia tidak menunjuk mobil itu, ia justru menatap orang-orang, lalu berkata pelan, "Kenapa kalian santai sekali melihat itu?" Seseorang menjawab cepat, "Ya jelas salah, itu korupsi." Abu Waswas mengangguk, tahu salah, tapi kenapa tidak terasa mengganggu? Tidak ada yang menjawab. Ia melangkah mendekat, suaranya kini lebih tajam. Atau jangan-jangan yang kalian lihat itu bukan sesuatu yang asing? Beberapa orang mulai gelisah. Abu Waswas tersenyum tipis. Coba kita jujur sebentar saja, tidak usah lama-lama. Ia mengangkat satu jari. Siapa di sini yang pernah telat, tapi tetap isi absen tepat waktu? Beberapa wajah berubah. Siapa yang pernah pakai fasilitas kantor untuk urusan pribadi? Mata mulai menghindar. Siapa yang pernah nebeng keuntungan karena kenal orang dalam? Sunyi. Abu Waswas mengangguk pelan, seolah menemukan jawabannya. Nah, sekarang kita ulangi pertanyaannya. Ia menunjuk ke arah mobil merah yang masih melaju. Kenapa kalian santai melihat itu? Tidak ada yang berani menjawab, karena tiba-tiba mobil itu tidak lagi terasa jauh. Abu Waswas duduk di trotoar, santai tapi kata-katanya mulai menusuk. Kita sering berpikir korupsi itu soal angka besar, miliaran, triliunan. Ia menggeleng. Padahal korupsi itu bukan soal besar atau kecil. Ia menatap satu persatu. Korupsi itu soal kebiasaan mengambil yang bukan hak, lalu merasa itu wajar. Angin berhembus pelan. Tahu kenapa korupsi sulit hilang? Ia tidak menunggu jawaban. Karena kita membencinya, tapi hanya dalam bentuk yang tidak kita lakukan. Kalimat itu menggantung. Yang besar kita marahi, yang kecil kita maklumi. Ia tersenyum pahit. Dan dari situlah semuanya tumbuh. Seorang pemuda mencoba membela diri, tapi kan itu beda, yang kita lakukan kecil. Abu Waswas langsung memotong. Tidak, itu bukan beda. Itu hanya belum sempat jadi besar. Sunyi. Ia melanjutkan, lebih pelan tapi lebih dalam. Tidak ada orang yang tiba-tiba jadi koruptor besar. Mereka hanya orang-orang yang terlalu sering berkata, sekali ini saja tidak apa-apa. Ia berdiri berjalan perlahan. Masalahnya, mau kita juga sering berkata begitu. Langkahnya berhenti. Sekali telat tidak apa-apa, sekali curang tidak apa-apa, sekali ambil sedikit tidak apa-apa. Ia menatap tajam. Masalahnya bukan di sekalinya, tapi di tidak apa-apanya. Beberapa orang mulai menunduk. Abu Waswas mengangkat sebuah amplop kecil bertuliskan rahasia. Korupsi itu tidak butuh tempat mewah untuk tumbuh. Ia membuka amplop itu, kosong. Ia hanya butuh pembenaran. Ia meremas amplop itu pelan. Dan kita sangat pandai membuat pembenaran. Suasana jadi berat. Kenapa korupsi sulit hilang? Ulangnya, kita kira masalahnya di sistem. Ia menggeleng. Padahal sistem itu cuma cermin. Ia menunjuk ke dada orang-orang di depannya. Yang dipantulkan, ya kita. Seorang ibu berbisik. Jadi, kita semua salah? Abu Waswas tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum tipis. Bukan soal siapa yang paling salah. Ini soal siapa yang mau berhenti duluan. Kalimat itu terasa berbeda, tidak menghakimi, tapi menantang. Ia melanjutkan, selama kita masih menertawakan kecurangan kecil, selama kita masih iri pada jalan pintas, selama kita masih kagum pada hasil tanpa peduli proses, ia berhenti sejenak. Maka mobil merah itu tidak akan pernah benar-benar pergi. Orang-orang spontan menoleh ke jalan. Mobil itu sudah tidak ada, tapi entah kenapa, rasanya masih dekat. Abu Waswas melangkah pergi, namun sebelum benar-benar menjauh, ia berkata satu kalimat terakhir, korupsi tidak sulit hilang,
Ia berhenti. Yang sulit adalah berhenti menjadi bagian kecil darinya. Sunyi. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada perdebatan. Karena kali ini tidak ada lagi mereka. Yang ada hanya satu pertanyaan yang tertinggal di kepala masing-masing. Selama ini, aku ada di sisi mana?